Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Eka Ervianti dengan NIM 216512140005 dari Prodi Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi model infrastruktur jaringan, sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com, selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Nah, yang pertama yaitu apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer sendiri adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung menjadi satu kesatuan. Satu set koneksi jaringan komputer untuk satu set komputer otonom atau independen. Jaringan komputer sendiri adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer untuk saling berkomunikasi, berbagi info atau bertukar data dan sumber data. Selanjutnya yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sistem perangkat lunak yang dibangun di atas jaringan. Perbedaan antara jaringan komputer dengan sistem terdistribusi adalah terletak pada software-nya, bukan pada hardware-nya. Karena yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringannya adalah perangkat lunak. Pengguna dari sistem terdistribusi juga tidak mengetahui bahwa ada banyak proses dalam sistem. Selanjutnya di sini ada jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Nah, jaringan komputer terpusat sendiri adalah jaringan yang terdiri dari komputer server dan komputer klien, di mana yang bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server adalah komputer klien. Selanjutnya ada jaringan terdistribusi, yaitu hasil kombinasi dari beberapa jaringan terpusat yang memungkinkan beberapa komputer server dan klien saling terhubung dan membentuk sebuah sistem jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jaringan terpusat. Untuk kelebihan dari jaringan terpusat sendiri yaitu standarisasi mudah diterapkan, penggunaan CPU yang sangat efisien, kemudian sistem keamanan yang lebih aman. Nah, untuk kekurangan dari jaringan terpusat sendiri yaitu jika komputer pusat rusak atau mengalami gangguan, maka seluruh sistem akan berhenti berfungsi. Kemudian semua perangkat tambahan seperti hard drive, printer, dan lain-lain disimpan atau dipasang di satu tempat. Komputer pusat membuat layanan kurang fleksibel. Kemudian, jika CPU memiliki terlalu banyak kekuatan pemrosesan, kinerja sistem akan buruk dan lemah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jaringan terdistribusi. Nah, untuk kelebihan dari jaringan terdistribusi sendiri yaitu memecahkan masalah beban kerja komputer pusat. Kemudian, kerusakan pada komputer lokal tidak banyak berpengaruh pada keseluruhan sistem. Kemudian, komponen dapat ditambahkan tanpa menduplikasi sistem. Nah, untuk kekurangan dari jaringan terdistribusi sendiri yaitu biaya cukup mahal. Kemudian, berbahaya dari segi keamanan data karena pengguna dapat bekerja dengan bebas di komputer lokal. Kemudian, pemrosesan data sedikit lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Nah, di sini ada contoh penerapan dari jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Oke, untuk selanjutnya yaitu data center. Nah, di sini ada top 5 data center terbesar di dunia. Untuk posisi kelima yaitu Kolos Data Center yang ada di Norway. Kemudian untuk posisi keempat ada di Harbin Data Center di Cina. Kemudian di top ketiga ada The Citadel dari United States. Di posisi kedua ada China Mobile Hot berasal dari Cina. Kemudian di posisi pertama ditempati oleh China Telecom Data Center yang berada di Cina. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama di sini ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jenis jaringan komputer dalam area kecil yang menghubungkan dua perangkat atau lebih.
PAN dapat dihubungkan baik secara nirkabel maupun kabel. Jaringan area pribadi yang terhubung secara nirkabel disebut WPAN, sedangkan jaringan area pribadi berkabel yang berhubung ke Universal Serial Bus dan Thunderbolt. Nah, contoh dari PAN ini seperti Bluetooth atau IRDA. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network, yaitu infrastruktur jaringan di mana beberapa perangkat terhubung dalam satu ruangan kecil seperti digunakan di warnet, kantor, sekolah, dan lab komputer. LAN biasanya dikelola oleh individu atau organisasi. Kemudian di sini ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup satu kota atau wilayah yang dimiliki dan dikelola oleh satu individu atau perusahaan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada WAN, yaitu WAN Area Network, atau jaringan yang cangkupannya telah mendunia dari satu negara ke benua. Contohnya sendiri seperti internet. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini yang pertama ada intranet, yaitu bisa diakses untuk kalangan internal. Kemudian ada internet, bisa diakses oleh publik. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ADD hoc dan kemudian ada infrastruktur. Oke, selanjutnya yaitu ada topologi jaringan. Nah, di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Yang pertama di sini ada topologi bus. Untuk kelebihan topologi bus yaitu biaya pemasangan sangat murah karena hanya tidak banyak menggunakan kabel. Kemudian penambahan klien atau workstation baru dilakukan dengan mudah. Kemudian topologi sangat sederhana dan mudah digunakan. Nah, untuk kekurangan dari topologi bus sendiri yaitu putusnya atau terdapat masalah dengan salah satu kabel dalam topologi jaringan bus dapat mengganggu komputer workstation atau klien lainnya. Kemudian proses pengiriman dan menerima data kurang efisien dan biasanya terjadi tabrakan data pada topologi bus. Kemudian topologi bus sangat tua dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu topologi star. Nah, untuk kelebihan dari topologi star sendiri yaitu jika satu komputer terdapat masalah, jaringan akan terus berjalan dalam topologi ini dan komputer lain tidak akan terpengaruh. Kemudian, jika terdapat kerusakan jaringan, sangat mudah untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian, fleksibel. Nah, untuk kekurangan dari topologi star sendiri yaitu jika ada masalah dengan switch atau hub yang sebenarnya merupakan titik pusat, maka semua komputer yang terhubung ke topologi star juga mengalami masalah. Kemudian, jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Kemudian, karena banyaknya kabel yang dibutuhkan, tentu biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Selanjutnya yaitu topologi ring. Untuk kelebihan dari topologi ring yaitu mudah diimplementasikan, kemudian konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kemudian biaya instalasinya cukup murah. Nah, untuk kekurangan dari topologi ring sendiri yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ring dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian pada topologi ring biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu tabrakan data tidak menjadi perhatian karena banyak jalur transmisi data yang digunakan. Kemudian jangkauannya cukup luas. Kemudian keamanan pada topologi mesh mungkin sangat baik. Nah, untuk kekurangan dari topologi mesh sendiri yaitu
Proses instalasi jaringan untuk topologi mesh sangat rumit, kemudian membutuhkan banyak kabel. Kemudian biaya pemasangan sangat tinggi karena kebutuhan kabel yang banyak. Kemudian pembagian jaringan menggunakan kabel. Di sini ada jaringan berkabel atau wired network dan ada jaringan nirkabel atau wireless network. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini ada unicast yaitu 1 ke 1, kemudian ada broadcast dari 1 ke semua, kemudian ada multicast dari 1 ke grup. Berikut yaitu model jaringan saat ini. Di sini ada 2 gambar yaitu model jaringan yang saat ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi. Model infrastruktur jaringan terbagi menjadi jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan sendiri dibagi berdasarkan jangkauan geografis, aksesnya, cara membangunnya, topologi jaringan, penggunaan kabel, dan siaran atau castingnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Agus Prihanto dan teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.